Skill yang Anda pelajari adalah Penicillin Pack Antibody Shield level 1. Skill ini sudah bermutasi secara pasif melahap kekuatan elemen apapun yang dekat dengan tubuh pengguna. Skill ini menghasilkan antibodi permanen dari atribut yang sesuai. Akumulasi antibodi dapat secara aktif dilepaskan dari perisai pelindung, menjaga dari pengguna sendiri sambil menghasilkan efek serangan balik. Setelah mempelajari skill itu, langsung saja skill itu bekerja pada tubuh Lin Luo. Cold antibody, cold resistennya terus bertambah 1 setiap kali tubuh Lin Luo kedinginan. Lin Luo tak menyangka hanya dengan satu skill pasif saja, ternyata memiliki banyak efek kegunaan. Dengan ini, tubuh Lin Luo tidak merasakan apapun lagi. Bahkan dengan skill ini, Lin Luo tidak hanya bisa bertahan di daratan dingin saja, bahkan dia juga bisa masuk ke dalam kolam magma, lautan asam, bahkan sungai Styx. Dan sekarang, karena Lin Luo sudah bisa bertahan di suhu dingin, dia bergegas menuju ke lantai berikutnya. Dan di belakang Lin Luo, terlihat Dongfang sedang berjalan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Lin Luo. Dongfang heran, sebenarnya siapa sebenarnya Lin Luo itu? Bahkan dia bisa masuk ke wilayah sedingin itu tanpa persiapan apapun. Bahkan Dongfang harus menggunakan batu api yang sudah dia persiapkan sebelumnya untuk menahan hawa dingin di sana. Namun, Lin Luo langsung masuk seolah-olah itu bukan masalah besar bagi dia. Dongfang pun memberikan naganya sebuah pil yang dia persiapkan sebelumnya. Bagi naga, hawa dingin bukanlah sebuah masalah. Dan dengan menelan ramuan itu, naga itu dapat menggandakan kekuatannya selama 10 menit dengan membakar cairan merahnya. Dongfang berjanji akan menggantikan kerugian yang naganya dapatkan karena efek samping dari ramuan itu. Setelah itu, Dongfang langsung memerintahkan naganya untuk segera menghabisi Lin Luo. Karena menurut dia, pemenangnya hanya ada satu, yaitu dirinya sendiri. Naga itu pun langsung terbang menuju ke arah Lin Luo dengan kecepatan penuh. Lin Luo pun langsung menyadarinya dan menoleh ke belakang. Lin Luo berhasil menghindari serangan dari naga itu. Namun dia heran kenapa bisa ada naga di wilayah itu. Setahu dia, di sana harusnya hanya ada es poison toad saja. Setelah melihatnya lagi, akhirnya Lin Luo menyadari bahwa naga itu masih bayi. Dan Lin Luo mengingat jika ada kandidat seperti dia yang memiliki peliharaan naga. Dan dia adalah Dongfang He. Lin Luo pun tak mau diam saja. Dia langsung mensummon Liyat Warrior untuk melawan naga itu. Seingat Lin Luo, dia tidak merasa mempunyai dendam dengan Dongfang. Namun dia heran kenapa Dongfang tiba-tiba menyerangnya. Namun Lin Luo tak mau ambil pusing karena dia sekarang diserang, jadi dia akan melayaninya. Kemudian Lin Luo memerintahkan Liyat Warrior untuk menyerang naga itu. Namun dengan satu sabetan ekornya saja, para Liyat itu langsung terkena luka parah pada tubuhnya. Lin Luo menyadari bahwa para Liyat Warrior bukanlah tandingan bagi naga itu. Namun itu cukup untuk menahannya sebentar. Kemudian Lin Luo bersiap menggunakan skill Skin Explosion untuk melawan naga itu. Namun dengan skill itu hanya menyebabkan luka kecil pada tubuh naga itu. Lin Luo tak percaya kalau ternyata pertahanan naga itu terlalu kuat. Lin Luo menebak karena naganya ada di sini, pasti Dongfang juga ada di sekitar sana. Namun, Lin Luo tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dan saat ini, semua Liyat Warrior telah dihabisi semua. Kemudian, untuk menemukan tempat persembunyian Dongfang,
Lin Luo akan menggunakan naganya untuk melacaknya. Naga Dongfang mulai terkena skill milik Lin Luo. Setelah itu, dia berbalik arah dan terbang menuju ke tempat Dongfang. Benar saja, dengan cepat naga itu berhasil menemukan Dongfang dan langsung menyerangnya. Namun Dongfang berhasil menghindar. Melihat naganya menyerangnya, Dongfang menanyakan apakah naganya itu tidak apa-apa. Karena posisinya saat ini sudah terungkap, jadi Dongfang berniat akan menyerang Lin Luo secara langsung. Dongfang langsung mengajak naganya untuk bersama-sama menyerang Lin Luo. Lagi-lagi, Lin Luo terkejut karena naga itu bisa pulih dengan cepat. Namun hal itu tidak berlaku bagi Dongfang. Dengan cepat, skill Lin Luo pun langsung menyerang Dongfang. Dan dari posisi Dongfang, dia terkejut karena tiba-tiba Lin Luo berada di sampingnya. Kemudian, tanpa pikir panjang lagi, Dongfang langsung menyerang Lin Luo yang telah berada di sebelahnya. Dongfang terus menyerang Lin Luo tanpa ampun. Dia terus mengatakan jika dialah yang nomor 1 dan akan menjadi juaranya. Dengan skill Yellow Flash Strike, Dongfang berniat mengakhiri semuanya. Serangan pun dilepaskan dan langsung mengenai Lin Luo dengan telak. Dia terlempar dan terjatuh ke bawah. Dongfang tertawa dan berkata, "Wah, siapapun dirimu, sekuat apapun kau tak akan bisa menandingiku. Seorang Dragon Knight." Tiba-tiba, Lin Luo berdiri di belakang Dongfang dan mengejutkan Dongfang. Lin Luo menanyakan jika Dongfang seorang Dragon Knight, lalu di mana naga peliharaannya. Saat melihat di mana Lin Luo tadi terjatuh, Dongfang langsung terkejut karena yang berada di sana adalah naganya yang sudah tak sadarkan diri. Dongfang tambah marah. Dia bertanya apa yang telah Lin Luo lakukan padanya. Lin Luo hanya mengatakan jika lebih baik Dongfang menutup mulutnya. Jika tidak mau, maka Lin Luo siap untuk membantu untuk merobek mulutnya. Lin Luo bertanya apakah Dongfang mau mulutnya robek jika dia masih saja bicara. Dongfang tak mau mengakui kekalahannya. Dia mengatakan jika kemenangan Lin Luo disebabkan dirinya saat ini sedang terluka parah. Dongfang mengancam akan mencabik-cabik Lin Luo saat kompetisi individu besok. Tak takut dengan ancaman Dongfang, Lin Luo mengatakan jika Dongfang sebelumnya sudah menyerangnya secara tiba-tiba. Bahkan dia juga menantangnya. Menurut Lin Luo, itu adalah hal yang sangat lucu. Lin Luo juga mengatakan jika masih untung naga Dongfang tidak dihabisi. Bahkan harusnya Dongfang bersyukur karena dia tidak dihabisi. Lin Luo mengingatkan Dongfang agar mengingat itu baik-baik. Namun Lin Luo berniat meninggalkan Dongfang karena menurutnya pergantian jobnya jauh lebih penting. Panel berpindah di luar tower. Terlihat ada seseorang yang keluar dari dalam tower. Reporter ujian mengatakan jika kandidat saat ini yang masih berada di dalam tower adalah Dongfang He dan Lin Luo. Dia tidak tahu antara mereka berdua siapa yang lebih unggul. Orang-orang di sana tidak terima jika Dongfang dibanding-bandingkan dengan Lin Luo yang hanya seorang priest rank D. Mereka marah karena kabut beracun yang dibuat oleh Lin Luo sebelumnya yang membuat mereka sangat kesakitan. Sehingga mereka harus keluar dari dalam tower dan tidak bisa melanjutkan ke lantai berikutnya. Mereka menduga kalau yang keluar itu adalah Lin Luo dan mereka akan melampiaskan kemarahannya dengan memukuli Lin Luo hingga tak bernyawa. Namun, yang keluar ternyata adalah Dongfang. Dongfang bingung karena saat ini ada banyak kandidat lain yang berada di hadapannya. Dia bertanya, kenapa mereka berada di sana? Apakah mereka ingin bertarung dengannya?
Mereka sangat terkejut karena ternyata Dongfang yang keluar. Mereka mengatakan jika mereka hanya datang ke sana karena sedih setelah melihat Dongfang keluar. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arah naga Dongfang dan menanyakan apa yang terjadi pada naga itu. Naga itu kelihatan seperti menahan sesuatu. Bahkan naga itu seperti sedang kebelet. Namun apakah itu mungkin seekor naga bisa kebelet? Dongfang pun melihat dan terkejut. Tiba-tiba naga itu pun mengeluarkan gas alam yang sangat banyak hingga menyebar ke segala arah. Orang-orang di sana tak tahu kenapa ada asap di sana dan baunya sangat tidak enak. Bahkan mereka sangat membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan Dongfang langsung berpikir jika ini pasti perbuatan dari Lin Luo dan Lin Luo harus membayar atas apa yang dia lakukan padanya. Panel berpindah di kediaman keluarga Dongfang. Seseorang mengatakan jika seharusnya tidak ada kandidat lain selain Dongfang He. Menurutnya, peringkat pertama dalam kompetisi ini bukanlah tantangan bagi Dongfang He. Orang berkacamata ini adalah patria keluarga Dongfang. Dia adalah Dongfang Daizong. Daizong mengatakan jika saat ini ada kandidat lain di lantai 28 selain Dongfang He. Dia seorang priest di rank. Pria itu tak terima jika Dongfang dibandingkan dengan seorang priest, apalagi dia di rank. Menurutnya, priest itu menggunakan semacam taktik rahasia. Kemudian, orang itu mengatakan jika Daizong hanyalah areng. Jadi, cepat atau lambat, masa depan keluarga Dongfang akan diserahkan kepada Dongfang He yang memiliki potensi lebih besar. Namun walaupun Daizong cemburu, dia adalah cucunya dan juga anak dari Daizong. Jadi orang itu tak ingin cucunya mati. Saat Daizong ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia mendapatkan pesan. Dia terkejut karena Dongfang He telah tersingkir oleh Lin Luo. Bahkan naga peliharaannya dipermalukan di depan umum. Mendengar itu, kakek Dongfang pun sangat terkejut. Panel kembali ke dalam tower. Di sana terdapat Exposition Toad level 43 dari ras Demonic Creature. Skill yang dimilikinya adalah Cold Potion, Taunt Strike, Self-Destruct Description. Deskripsi Exposition Toad yang dipenuhi oleh aura dunia lain dan tubuhnya dipenuhi racun dan dingin membuatnya sangat berbahaya dan dia akan meledakkan dirinya sendiri setelah diserang secara fatal. Lin Luo pun langsung akan menggunakan skin Explosion untuk menghabisi Exposition Toad itu. Kemudian terjadi ledakan pada Exposition Toad itu. Namun, itu tak membuatnya mati. Kemudian, kata itu membesarkan tubuhnya, bersiap untuk meledakkan dirinya sendiri. Namun, Lin Luo sudah siap dan mengatakan jika itu adalah sebuah kesalahan besar. Dengan skill Alzheimer yang dapat membuat targetnya lupa atau salah mengingat skill yang telah dia kuasai dalam waktu singkat, Lin Luo berniat menghentikan kata itu. Setelah itu, memang terjadi ledakan, namun ledakannya tidak dahsyat dan hanya menyebabkan kata itu kehilangan nyawanya saja. Untuk saja, Lin Luo juga dapat menghindarinya. Dengan itu, Lin Luo mendapatkan 14.000 poin pengalaman dari Exposition Toad itu. Lin Luo bersyukur dia bisa menghindarinya. Dia tak tahu efek apa yang akan dia dapatkan jika terkena ledakan itu. Kemudian, Lin Luo melihat apa yang dia dapatkan dari menghabisi kata itu. Lin Luo mendapatkan Explosion Bead. Benda itu adalah salah satu harta surga. Hanya dihasilkan dari Explosion Toad yang telah bertahan dari lebih 100 tahun. Dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan senjata, obat-obatan,
dan juga dapat ditelan langsung untuk meningkatkan kekuatan dengan 1 poin. Lin Luo terkejut, ternyata dengan memakan 1 saja bisa meningkatkan rohnya sebesar 1 dan tidak ada batasnya. Namun menurut Lin Luo itu tidak benar. Ada banyak harta karun alam yang meningkatkan atribut. Namun selalu ada batasan berapa banyak yang dapat dikonsumsi. Misalnya, memaksimalkan 10 kali atau lebih. Dan jika melebihi jumlah itu, hal itu tidak akan berfungsi lagi. Padahal tidak sulit untuk masuk ke Tower of Trial. Tetapi jika ada hal seperti itu, pasti sudah dibersihkan oleh para profesional lain. Lin Luo bertanya-tanya, apakah itu adalah palsu? Akhirnya, Lin Luo menyadari sesuatu. Monster itu meledak saat akan dihabisi. Jadi kemungkinan benda itu ikut meledak saat monster itu meledak. Menurut Lin Luo, mungkin saja karena secara umum mereka yang dapat mencegah ledakan monster pada dasarnya adalah ahli tingkat tinggi saja. Dan orang seperti itu lebih cenderung melaju cepat melewati level yang lebih tinggi. Jadi, mereka tidak mau repot-repot menghentikan monster level rendah agar tidak meledakkan diri mereka sendiri. Namun bagi ahli tingkat rendah, tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Explosion Toad dan hanya akan menyebabkan mereka meledak. Jadi, mereka tidak akan bisa mendapatkan Explosion Beat ini sama sekali. Dan jika ini benar, ini adalah sebuah harta karun yang belum dijelajahi. Dan Lin Luo pun akan mencobanya. Apakah yang akan Lin Luo coba? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.